Gitu loh. Masa muda ini nggak akan berulang. Kalau kemudian lurus-lurus aja nggak ada cerita nanti kalau tua ya kacau juga cara berpikir kayak gitu ya. Apakah kemudian dengan penilaian kerennya dia akan membanggakan diri di hadapan anak-anaknya nanti kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini aneh kedatangan teman dari Bogor. Kita udah kenal cukup lama. Nanti mungkin kita akan ngobrol buat teman-teman untuk mendapatkan insight. Ya mungkin obrol-obrol yang singkat yang mudah-mudahan itu jadi legasi lah di masa-masa yang akan datang. Karena kita pernah muda gitu yang pertama itu. Selamat datang di channel Bayu Baik. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sudut pandang yang unik dan nanti teman-teman bisa gali sendiri deh gitu. Kali ini kita kedatangan Mas Fuad. Jadi Mas atau Bro atau Bebas. Atau bapak-bapak ini. Pertama mungkin ceritain dulu deh. Ente itu sekolah di mana, ngambil apa, hobinya apa, segala macam, storytelling gitu lah. Iya. Ya, jadi alhamdulillah satu kesempatan yang ya Allah sebenarnya yang kemudian merencanakan gitu ya. Karena memang dari awal itu sempat kepikiran kapan bisa ke Jogja lagi. Ya alhamdulillah di 2 tahun itu ya. Iya, lebih ya. Alhamdulillah di momen khusus yang ketemu. Karena memang ada agenda keluarga ya kenapa enggak buat silaturahmi gitu. Thank you. Jadi memang diniatkan dari awal. Dan Allah yang ngasih jalan. Nah, perkenalan mungkin di awal ya. Tadi sudah saya disampaikan sama Mas Bayu kalau nama saya Fuad. Siap. Saya sebenarnya mendapat pendidikan Islam ya dari kecil gitu ya. Tapi memang lahir dari keluarga yang religionnya udah kuat gitu ya. Kan beda sama kita tuh. Bisa gimana tuh? Demikian. Ceritain ke kita tuh. Ya. Kalau dibilang religinya kuat memang ya nilai-nilai keislaman itu memang sangat kental lah di dalam keluarga. Apa ya, keterikatan terhadap syariat segala macamnya itu benar-benar ditumbuhkan sejak dini. Ya habit segala macam gitu. Tapi seperti yang saya bilang gitu loh. Yang namanya ilmu dan amal itu nggak diturunkan. Siapapun orang tua kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain menilai kita karena orang tua kita gitu ya, itu stereotip yang feodal kan menurut anda gitu bahasa-bahasanya gitu Mas. Gitu. Jadi tapi ada nggak yang berkesan banget di waktu kecil, mungkin dipukulin nggak, suruh sholat atau gimana? Ya kalau kerasnya ngedidik orang tua itu sebenarnya ini sih lebih dominan ibu ya. Karena bapak kan lebih banyak aktivitas di luar gitu. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan ibu yang akhirnya bahkan sampai lepas lulus SD pun kemudian di sekolah di pesantren pun ya lebih banyak terbuka dengan ibu. Apalagi terkait perihal kayak urusan-urusan personal gitu. Tapi bukan berarti kemudian nggak mengenal bapak seperti apa. Karena memang pada akhirnya menelusuri juga gimana sih rekam jejak bapak tuh aktivitasnya apa. Dan saya sendiri dapat banyak informasi dari kawan-kawannya. Ya karena tadi di dalam Islam kan kita menjalin ukhuwah itu dengan rekan-rekan bapak gitu. Walaupun misalnya orang tua sudah nggak ada pun tetap harus dijaga gitu. Ada nggak yang bisa di-share ke kita teman-teman nih? Mungkin cerita apa kayak, mungkin keberuntungan apa kayak, atau mungkin sesuatu yang mungkin berkesan yang mungkin bisa dijadikan referensi gitu. Dan preferensi bagi kita itu. Jadi kalau saya sendiri ya masuk pesantren itu memang ya komitmen sama orang tua di awal. Yang mana orang tua itu memberikan syarat ketika nilai itu untuk masuk sekolah negeri tidak tercapai, mau nggak mau masuk pesantren. Kalau nggak salah Gontor ya? Ya. Kenapa Gontor? Jadi tokoh-tokoh nasional memang kan sudah banyak terlihat dari Gontor itu sendiri. Walaupun memang kredibilitas dia. Saya sendiri melihat sebenarnya beda bagaimana kemudian pandangan orang tua dulu dengan sekarang yang punya niat untuk menyekolahkan anaknya pesantren. Gitu. Kalau sekarang kan lebih karena memang menjaga supaya
lingkungannya tersuasanakan. Kalau dulu saya melihat banyak orang tua yang ngerasa udah hopeless dididik anaknya, udahlah pesantrenin aja, Buang gitu. ancamannya tak pesantrenin nanti. Nah, gitu. Jadi stereotipnya itu ya anak nakal yang nggak bisa kemudian diurus sama orang tua yang dipesantrenin. Dan salahnya itu banyak orang tua yang punya pandangan cukuplah anak lulus pesantren itu sudah menjadi bekal bagi si anak untuk punya pemahaman terkait nilai-nilai keislaman. Itu salah besar kalau menurut saya. Gitu. Karena ketika si anak sudah keluar dari pesantren yang akhirnya melihat realitas kehidupan 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang ada di pesantren yang tersuasanakan, dia bakal shock. Karena stereotip di masyarakat juga lulusan pesantren kan pasti dia religius gitu. Nah, Dia soleh itu. Itu gimana tuh pandangan? Enggak juga. Nggak juga. Berarti ada juga anak nakal gitu. Banyak. Oh banyak. Banyak. Oh gitu. Ada pengalaman berkesan di Gontor Jadi kan satu yang mungkin bisa kita cerita ke teman-teman. kalau pesantren yang saya belajar di dalamnya ini punya tagline itu di atas dan untuk semua golongan. Di atas itu semua keluar. Keren juga sebenarnya tagline-nya. Iya. Nah, karena memang tagline ini betul-betul di seluruh lapisan masyarakat ada. Dari mulai lapisan birokrat, politisi, sampai kemudian petani ada. Berarti kuat banget jaringannya dia. Betul. Nah, itu yang kemudian berkesan bagi saya untuk membina hubungan dengan alumni-alumni yang lintas angkatan. Gitu. Ya karena tadi menjalin legacy itulah. Ya terlepas dari apapun latar belakang kita gitu. Karena memang biasanya ketika momen-momen sila ukhuwah itu dibangun sama teman-teman senior ya. Ya kayak misalnya yang sudah jadi tokoh nasional itu biasanya membuat forum-forum open house. Oke. Open house itu biasanya ketika bulan puasa, buka puasa bareng. Nah, orang-orang yang bahkan di dunia politik itu berbenturan secara partai gitu ya. pandangan gitu ya. Bercampur, bisa duduk bareng. Bisa duduk bareng. Mereka bersalaman gitu ya. Guyon. Karena apa prinsipnya? Kita lepaskan jubah-jubah kebesaran kita di luar sana. Di forum ini kita satu alma mater. Jadi menarik. Ya itulah yang kemudian kok bisa di sini tapi di sana nggak bisa gitu. Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga gitu. Itu kan balik lagi sebenarnya ke perspektif cara berpikir aja. Gitu. Jadi makanya banyak hal-hal yang memang sangat berkesan bagi saya. Gitu ya. Terlebih bagaimana Kiai itu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Ya karena kan beda ya yang namanya pesantren tradisional dengan pesantren modern. Iya. Walaupun memang namanya pesantren itu pasti figuritas Kiai itu yang paling utama. Iya. Gitu. Tapi pernah nggak mikir gini? Jadi kalau walaupun dari pesantren gitu ya, output gitu ya kepada kepemimpinan nasional itu, kenapa dari kalangan santri ngambil perannya di negeri ini terutama itu masih kalah dominan dengan kalangan nasionalis ataupun sekuler. Itu gimana itu? Jadi kalau saya sendiri memandang ya, apa yang kemudian dipelajari di pesantren itu sebatas ilmu alat. Oh, seperti itu. Ilmu alat yang memang ketika dia berinteraksi atau lulus dari pesantren itu kemudian berinteraksi dengan masyarakat, akankah kemudian ilmu alatnya ini digunakan? Faktanya tidak. Gitu. Tapi ada yang gini bro, ada yang berpendapat bahwa kalau kita ingin memperbaiki sebuah negara, perbaiki dulu pendidikannya, perbanyak dulu pendidikan pesantren, Islamic boarding school kayak atau apa kayak, yang harapannya dia katanya mencetak pemimpin masa depan. Itu gimana pandangan ente kalau kayak gitu? Ini sih kalau terlalu seragam juga kan, sementara kita berbicara tentang masyarakat yang pasti heterogen ya. Homogenitas itu nggak akan kemudian menciptakan masyarakat yang ada pandangan ya seperti pada umumnya egaliter dan segala macamnya. Gitu. Jadi saya sendiri nggak bersepakat kalau semuanya harus dicetak dengan hal yang serupa. Gitu. Bisa jadi kan walaupun lulusan pesantren, makanya tadi tagline-nya Gontor itu di atas dan untuk semua golongan, karena bisa jadi apapun. Jurnalis bisa, politisi bisa. Yang jelas ukhuwahnya tetap terjaga satu sama lain. Tapi memang
alumni Gontor itu kuat ya dari sisi jejaring itu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi Tapi yang paling tinggi itu pernah jadi apa kalau di negeri ini? ketua MPR ya. Oh, ketua MPR ya? Heeh. Ada ya? Siapa itu? Hidayatul Wahid. Oh, Hidayatul Wahid. oh, beliau Gontor ya? Baru tahu aku dia Gontor. Gitu. Jadi Menteri Agama sampai yang periode sebelumnya ya, Pak Lukman. Itu Gontor juga ya? Gontor juga. Wow. Gitu. Jadi memang beberapa periode Menteri Agama itu ada yang lulusan Gontor. Oke. Menarik tuh tadi tentang apa namanya masalah kepemimpinan masa depan gitu. Artinya gini, yang menjadi pertanyaan kan adalah kenapa gitu ya? Kenapa yang berbasis pesantren atau berbasis Islam, berbasis hukum itu masih kalah dominan dengan kelompok-kelompok nasionalis, kelompok-kelompok sekuler itu? Mungkin ada apa? Ada sudut pandang yang bisa disampaikan mungkin? Iya. Jadi sebenarnya kembali ke paradigma berpikir ya. Iya. Dimana kemudian kita kan membedakan antara ilmu pengetahuan dan peradaban itu sendiri. Saintis ya. Nah, jadi bagaimana kemudian yang namanya ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak identik dengan peradaban tertentu. Iya, netral gitu ya. Sehingga kemudian harusnya umat Islam itu terus bagaimana menempa dirinya supaya terus belajar, mengikuti kajian-kajian terkini gitu. Potong bentar. Tapi secara nature kita kan mayoritas Muslim, bro. Betul. Tapi pertanyaannya tadi, mengapa gitu? Tidak muncul dari sisi Muslim untuk dia bisa bangkit gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kembali ke tadi kan kita membahas tentang bagaimana paradigma berpikir ya. Iya. Terutama di kalangan masyarakat yang ada hari ini. Gitu. Masih kemudian semua itu terjebak ke realitas kehidupan sehari-hari. Jadi yang difikirkan itu nggak jauh dari urusan perut dan yang di bawah perut. Gitu ya. Jadi makanya Jadi masih jauh dari berpikir kebangkitan. betul, kita berbicara bangkit tapi masih sibuk dengan urusan personal. Itu yang menurut saya tuh ya jauh panggang dari api lah. Kalau menurut antum gimana, bro? Problem dasar dari kaum muslimin di negeri ini apa sih sebenarnya? Yang menyebabkan kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri memandang persoalan furu'iyah atau persoalan cabang itu sampai kapanpun akan ada. Oke. Dan ketika kita fokus kepada keragaman cara pandang yang kemudian memang sunatullahnya memang ada, Biodiversity lah. betul. Ya. Sehingga akhirnya ya kesatuan umat itu ya menjadi suatu hal yang ya keniscayaan gitu. Tapi problemnya nggak bersatu gitu. Nah betul. Why? Melihatnya gimana? Kalau persoalan nggak bersatu ya karena cara pandang itu sebenarnya tergantung kepentingan masing-masing ya. Iya. Karena kan kita berbicara tentang siapa kawan dan siapa lawan itu kalau hari ini itu ditentukan dengan bagaimana kepentingannya cocok atau tidak. Gitu, dan itu masih menjadi standar yang ya berlaku hingga hari ini. Saya pernah mengutip dari salah satu petinggi partai Islam di Indonesia. Dia mengatakan begini, kalau kita hanya berdasar agama, nggak bisa lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka nggak pede ketika bicara tentang urusan umat? Nah. Akhirnya mereka menjadi yang terbuka. Nah, kita nggak usah sebut partainya, mereka jadi partai terbuka itu. Bahkan contoh yang mereka sering gunakan itu adalah kemenangan AKP di Turki. Iya. Ya, jadi Erdogan ketika dia bikin partai karena tujuannya bukan untuk umat ternyata, tujuannya untuk menang pemilu. Nah itu gimana kalau dari cara pandang itu? Iya. Jadi kalau Islam sendiri sebenarnya kan ya berbeda tentunya memandang kekuasaan dengan demokrasi itu sendiri ya. Dimana kemudian Islam itu memandang bahwasanya kekuasaan itu hanya sebatas wasilah atau torikoh gitu maksud saya ya. Cara lah. Cara bagaimana supaya bisa kemudian menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Gitu. Nah, yang bermasalah itu ketika kemudian hari ini terutama orang-orang kalangan pesantren ya. Iya. Mereka tidak percaya diri dengan keilmuan yang mereka kaji dan bahkan ada kalangan yang meragukan apa yang kemudian sudah mereka kaji sebelumnya. Relevansi hadis untuk kemudian diterapkan hari ini, relevansi ayat Quran untuk kemudian diterapkan hari ini. Kok jadi keraguan itu muncul kenapa? Ya karena tadi memang
open mind itu tidak bermasalah, tapi saringannya udah kuat apa belum? Gitu. Ketika saringannya belum kuat, dia akan terpukau dengan kemudian cara berpikir barat. Sehingga akhirnya mencoba mengkompromikan mana yang cocok, mana yang tidak. Sehingga frame berpikirnya tadi barat gitu ya. Tapi gimana contoh? Banyak yang mengatakan kejumudan ya di kalangan kaum muslimin, terutama di kita. Bagaimana pandangannya tentang bahwa puncak kejayaan sains ataupun empirical science, social science itu kan sebenarnya di Abbasiyah itu. Itu sebetulnya karena memang kaum muslimin itu banyak yang menjauh. Itu gimana kalau pandangan di pesantren itu dikaji itu sehingga terjadi dikotomi. Sehingga mereka hanya fokus kepada ilmu-ilmu agama aja gitu. Sehingga mereka melupakan empirical science contohnya. Sehingga sains itu akhirnya dikuasai oleh ini. Apakah kemudian di pesantren itu tidak dibentuk spirit, kekuatan bagaimana mengembalikan umat sehingga bicaranya tidak hanya sebatas tadi kepentingan. Itu gimana? Apa problemnya sih sebenarnya di pesantren? Kenapa nggak lahirin kebangkitan gitu? Ya, jadi kejelasan visi itu yang sebenarnya dibutuhkan. Goal setting ya berarti. Ya. Kenapa saya berbicara kejelasan visi? Karena selalu ada slogan yang digaungkan, terutama di pesantren yang saya dididik di situ ya, di mana slogannya itu adalah pondok itu hanya memberikan kunci. Kalian ingin membuka pintu yang mana? Terserah kalian. Tapi jadi kan batasan ya. Itu kan istilahnya ya akhirnya jadi buah si malakama juga buat kita gitu. Ya mau buka kunci yang liberal ya jadi orang liberal, ngawur nih. Gitu. Mau buka kunci akhirnya kebanyakan kemudian berkutat sama orang-orang ateis ya bahkan jadi ateis. Nah, jadi nggak ada jaminan saya bilang kan lulusan pesantren sudah berapa lama pun ketika dia kemudian ketemu dengan lingkungan yang akhirnya lebih dominan dan menurut dia sesuatu yang menarik, dia akan menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Itu yang saya lihat hari ini. Tapi bagaimana dengan desain pembelajaran dan pendidikan itu? Apalagi kan antum juga ngambil pendidikan S2-nya kan gitu. Gimana itu? Ya. Pengkajian tentang kurikulum itu saya kira penting. Gitu ya. Pengkajian tentang kurikulum itu penting karena berbicara tentang sustain-nya. Berkelanjutan atau tidak nantinya. Sementara zaman terus berubah. Gitu. Spirit dan nilai-nilai oke lah tetap dijaga. Tapi kan bagaimana kemudian mengaplikasikan spirit dan nilai ini sehingga relevan dengan kehidupan zaman sekarang yang kemudian serba digital. Saya kira itu kemudian butuh pengkajian mendalam dan perumusan ulang gitu. Walaupun memang ya saya akui namanya pesantren punya susunan kurikulum tersendiri. Dan memang output yang mereka cetak itu ya sebagai pendidik nantinya. Makanya Gontor itu bahkan punya istilah bahasa Inggrisnya itu Islamic Teacher Training College. Persemaian guru-guru Islam lah, calon guru, calon pendidik gitu. Jadi itu yang kemudian selalu digaungkan dan memang diberikan kepada Gontor itu sendiri. Itu saya di sini berbicara sebagai personal yang kemudian punya pandangan itu. Ya itu kan nggak apa-apa karena itu kan bagian dari histori juga kan. Betul. Jadi nggak bisa dipisahkan juga gitu. Artinya gini, obrolan kita tuh masih saya ingin mendorong percakapan yang lebih positif untuk kaum muda yang dia mau untuk belajar dan mau untuk melihat situasi gitu hari ini. Karena banyak yang kemudian semangat banget tapi yang dia pelajari nggak relevan gitu loh. Gitu loh. Atau sebetulnya sudah jumut gitu loh ketika menghadapi sekarang contoh ini kan era di mana bait perkembangan dari analog ke digital muncul seperti platform-platform digital yang akhirnya kita terbelahak gitu loh. Munculnya payment system, e-commerce, startup muncul sehingga kadang-kadang kita belum sampai situ. Iya gitu. Sementara selama ini kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya pembelajaran data dan tidak diaplikatif gitu loh. Iya, kalau saya sendiri sepakat dengan pandangan sampean gitu Mas. Bagaimana ketika kemudian cara berpikir masyarakat hari ini masih sangat jauh dari apa yang kemudian dipropagandakan gitu kan. Bagaimana kemudian ya leadership 5.0 lah, environment 4.0 lah gitu. Tapi kemudian masyarakatnya memang belum siap.
dan memang nggak ada standar yang jelas terkait hal ini, ya susah gitu. Jadi justru alih-alih untuk kemudian berkompetisi, justru kita gagap akhirnya. Dan berbicara tentang kegagapan itu ya tertinggal akhirnya kita. Itu yang terlihat jelas sih. Oke, kita beralih topik deh. Jadi kan tadi dari sisi pendidikan. Kalau kita bicara tentang alumni pesantren, kan ada juga yang jadi pengusaha entrepreneur gitu kan. Tapi itu juga kalah, bro. Iya. Ya, kita berbicara tentang ekonomi keumatan ya tadi. Jadi saya lihat kayaknya serba mentok, politik kalah, pendidikan juga kalah itu. Coba mohon maaf ya, pendidikan yang lebih top itu kan kayak contoh Santa Maria, Canisius. Betul. Gitu. Yang kemudian internasional lah. Mereka sampai ke MIT, Stanford, Cambridge gitu. Iya. Gimana, Bu? Itu tergantung cara pandang kita sih sebenarnya ya. Kalau saya sendiri meyakini bahwa ketika kita berbicara Islam itu suatu kesempurnaan, kesempurnaan itu kemudian kita definisikan sebagai tidak memberikan celah sedikit pun kepada prinsip atau pemikiran-pemikiran apapun untuk melengkapinya, gitu. Nah, yang masalah itu kadang banyak yang kemudian belum mengenal bagaimana tata cara Islam secara konsepsi, secara pandangan fikih yang banyak, kemudian kajiannya. Tapi cenderung menghakimi, cenderung kemudian mengambil satu dalil dan menghukumi. Stempel itu ya. Betul. Padahal kan memahami Quran tidak dengan cara yang demikian. Gitu. Kayak seolah-olah kayak quotes of the day. Satu ayat diproyeksikan dengan satu peristiwa. Nggak gitu caranya. Gitu. Justru bagaimana peristiwa itu kita kaji, sudah sesuaikah dengan cara pandang Islam? Kalau belum sesuai, dirubah peristiwanya supaya kemudian sesuai dengan cara pandang Islam. Karena apa? Allah yang memberikan jaminan dan keridoannya ketika memang kita sesuaikan dengan apa yang sudah tertera di nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau hari ini kan kebanyakan kebalikannya. Iya. Gitu. Tapi gimana dengan akhir-akhir ini gini ya, bro ya? Stereotip ya. Kemarin kan ada beberapa anak-anak pesantren yang dia mau vaksin gitu. Terus karena dia nggak mau ini, dia nutup telinganya, dan itu jadi bulan-bulanan di negeri ini. Ini gimana? Lu yang sebagai anak pesantren itu ya, ini gimana memandang itu? Dan itu memang cukup petinggi-petinggi besar kita yang membuli mereka itu. Saya menilainya sebagai bagaimana kemudian standar ganda yang memang dimiliki oleh orang-orang yang seolah-olah berteriak terkait dengan yang namanya toleransi. Tapi mereka orang Islam juga. Iya, jadi kan lucu. Mereka yang kemudian mempropagandakan supaya saling menghormati cara pandang orang, penilaian orang terhadap satu dan lain hal. Tapi mereka sendiri yang kemudian melanggar hal itu. Gitu, karena mereka membawa ke ruang publik, gitu kan? Iya. Ya ketika mereka melempar ke ruang publik, otomatis ya banyak yang merespon. Gitu. Jadi sesuatu yang harusnya menjadi pandangan pribadi nggak seharusnya lah kemudian dilempar ke ranah publik. Nanti ketika direspon akhirnya kan memohon maaf, saya bukan ahli agama. Kan lucu jadinya gitu. Ya udah tahu bukan ahli agama, nggak usah ngomong lah, mending diem. Gitu, itu yang menurut saya tuh lucu gitu. Dan popularitas itu kan sebenarnya ya bumerang tersendiri ya. Ketika memang orang tersebut tidak mempunyai kepakaran terhadap sesuatu yang memang dia berikan penilaian terhadapnya. Gitu. Oke lah, dia terkenal karena memang jago dalam kemudian mencapai yang namanya engagement rate. Bagaimana supaya cepat viral lah segala sesuatunya, entah pemberitaan, entah respon. Tapi kan bukan berarti dia ahli dalam segalanya. Cuman ada satu hal, mereka tuh sebenarnya sengaja kayak menebar angin di situasi yang memang mancing gitu loh. Artinya mereka attention, ada target-target sendiri. Betul. Dan memang terus yang kedua, gimana dengan umat Islam yang dimain-mainkan kayak gitu tuh. Jadi kita juga gampang akhirnya sebut sumbu pendek lah, betul. Gimana itu? Kalau saya sendiri memandang gini, ketika kita kemudian berbicara bagaimana masyarakat yang hari ini diatur dengan yang namanya sistem demokrasi, di mana kemudian mayoritas penduduk negeri ini umat Islam, yang kemudian mempunyai tata cara dan sudut pandang sendiri tentunya terhadap, ya karena kita punya syariat gitu sebagai pedoman hidup. Ya itu nggak akan kompatibel sampai kapanpun ketika ingin diaplikasikan dalam sistem demokrasi. Sehingga konsekuensinya apa?
suara-suara sumbang seperti ini tuh akan terus ada. Entah yang kemudian di momen-momen tertentu, gitu ya, berbicara tentang toleransi, atau di hal-hal yang seperti ini ya, yang perlu dikomentari gitu. Kok menurut saya ya tadi saya bilang standar ganda yang mereka miliki. Dari situ sebenarnya kan kalau orang yang bisa melihat itu ya secara pemikiran ya apa sih sebenarnya yang mereka perjuangkan gitu. Secara KTP Muslim, tapi kok meragukan cara pandang. Ya tadi saya bilang kalau bukan alien diem lah, gitu. Tapi memang jadi kelihatan cunihin gitu sebetulnya. Iya. Apalagi ibaratnya kan ya mungkin pemahaman agamanya nggak terlalu mendalam ya. Tapi berani melempar itu di ruang publik gitu kan. Satu lagi nih. Kenapa kita itu menjadi kalangan yang tertuduh? Iya. Jadi berbicara tentang umat Islam, berbicara tentang kebangkitan umat, gitu ya. Itu tergantung bagaimana kemudian konsepsi keimanan yang kita bangun di dalam diri kita. Ketika kita meyakini bahwasannya apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, apa yang kemudian Rasul sudah sampaikan di dalam hadisnya itu suatu hal yang memang relevan sampai akhir zaman untuk diterapkan, gitu. Ya kita coba mengkajinya secara mendalam, gitu. Sebagaimana kemudian ulama-ulama terdahulu melakukan ijtihad ketika ada hal-hal yang memang tidak ditemukan solusinya seperti apa. Masalahnya kan sekarang orang Al-Quran itu cuma dijadikan sebagai pajangan di rumah, gitu loh. Apalagi ada kemudian kalangan yang tidak percaya dengan hadis, karena memandang hadis itu sudah berapa puluh atau berapa ratus tahun dari semenjak Rasul wafat. Loh, bagaimana kemudian sistem periwayatan dan segala macamnya? Tadi saya bilang, makanya saya selalu menganalogikan dengan ketika seseorang tidak paham akan sesuatu, awareness-nya itu kurang. Gitu, kesadaran dia terhadap suatu hal itu akan kurang. Ibaratnya ini kita disajikan kopi. Kalau hanya sebagai penikmat, gitu, dia nggak bisa membedakan mana kopi yang kemudian proper disajikan, layak disajikan di momen-momen misalnya formal. Gitu. Padahal kan ketika memasak kopi itu ya ada komponen-komponen kayak misalnya suhunya seberapa banyak, gitu, berapa derajat suhu yang kemudian layak, pH airnya. Nah, ketika kita memahami sampai semendalam ini ya kita bakal menjadi orang yang kemudian penuh pertimbangan, gitu. Bahkan ya sampai menikmati kopi ada esensinya juga gitu loh. Sampai sedemikiannya gitu loh, Mas. Tapi problemnya memang nggak pede sebenarnya. Betul. Makanya saya bilang ketidakpercayaan diri itu muncul akibat tadi membangun keyakinan hanya berdasarkan dogma saja, tapi nggak berusaha mengkaji, memahami bahasa Arab, menelusuri secara mendalam, itu yang nggak ada. Bahkan kan ada penilaian bahasa Arab identik dengan bahasanya teroris segala macem lah. Nah, suara-suara sumbang yang seperti ini yang saya kira punya kepentingan apa mereka menuduh itu? Yang notabene bahkan yang menuduh orang Islam juga kan. Jadi lucu gitu lah. Iya lucu banget sebenarnya. Oke, fast forward deh. Kalau ke millennials gimana sih? Hari ini kan muncul contoh anxiety, kecemasan, kemudian nggak pede juga. Terus muncul juga anak-anak muda yang justru malah lucon malah melecehkan itu. Itu gimana pandangannya kalau ya tadi itu ada kaitannya dengan generasi semakin instan ya. Kenapa saya bilang semakin instan? Mereka bisa mengakses yang namanya informasi dalam genggaman mereka. Cuman kan balik lagi, apakah frame berpikir yang mereka miliki itu sudah bisa menjadikan diri mereka ini menjadi person yang memiliki ya seperti yang kita pernah bicarakan, gitu, bentuk kurikulum pengembangan diri. Nah, ketika orang nggak punya kemudian kurikulum pengembangan diri, akhirnya dia akan terjebak ke segala hal yang ujung-ujungnya ya tadi materi yang dikejar. Sehingga mereka mengorbankan apapun gitu. Betul. Kan banyak stand up comedy yang sampai nggak lucu lah. Iya. Tahu sendirilah. Sudah tahu sama tahu. Iya, jadi ya nggak lucu tapi ya dipaksakan. Seolah-olah mereka tuh mewakili beberapa golongan tertentu yang ketika dibawa ke ranah publik ya it's okay.
gitu. Itu nggak masalah gitu. Padahal ya kalau nggak paham tadi saya bilang jangan kemudian mengambil pandangan yang alternatif gitu loh. Tapi gini loh bro, di satu sisi mereka yang katakanlah tadi tuh hedonis, sekuleris segala macam, mereka tuh muncul terus, mereka meng-create terus tuh, baik itu konten, baik itu apapun itu. Sementara banyak teman-teman yang hanif gitu, yang lurus tuh gak ngapa-ngapain gitu loh bro, asik dengan kitabnya segala macam. Itu pandangan ente gimana gitu? Ya. Jadi bagaimana mensinergikan pemahaman keislaman itu dengan kondisi kekinian itu ya saya kira suatu hal yang memang ya harus hari ini gitu. Kalau kita berbicara tentang konten creator yang hanya sekedar mengejar engagement rate gitu ya, itu kan berbicara tentang bagaimana royalti yang didapat sebenarnya. Tapi kan kalau kemudian kita mengedukasi dengan pemahaman keislaman itu bukan poin utamanya, itu bukan engagement rate. Iya. Walaupun memang harus secara spesifik kita juga punya targetan supaya tercapai gitu, dalam artian namanya mengedukasi itu ya harus sesuai lah gitu, bukan kemudian pada akhirnya ini membicarakan hal-hal yang seharusnya nggak dibicarakan ke ruang publik. Kenapa kebebasan cara pandang itu cenderung it's fine ketika kalangan sekuler, kalangan nasionalis itu mengangkat hal itu ke ruang publik, tapi ketika kalangan muslim, kalangan Islam mengangkat nilai-nilai keislaman ke ruang publik itu dianggap suatu hal yang ketinggalan zaman, old school gitu menurut orang. Itu kerangka pikir yang kemudian memang sudah menjadi bagian dari generasi milenial kalau menurut saya. Bahkan mereka sampai berani loh ngomong pemuda tersesat contoh gitu. Iya. Kenapa nggak pemuda terselamat? Kan lucu sebenarnya jadinya itu loh. Jadi merasa tertuduh terus merasa buat ol-ol-olan itu loh. Iya. Jadi defense apologetic. Oh. Udah tertuduh membela diri gimana gitu kan. Sebenarnya kita nggak harus memposisikan diri kita sebagai yang tertuduh, enggak gitu. Itu sebenarnya persepsi yang salah dari awal gitu. Ketika persepsi salah di awal ya otomatis ya yang dijadikan solusi itu hanya pembenaran saja. Cara pandang yang memang kalau kita kembalikan ke ulama-ulama usul terdahulu, ini cara pandang yang saya menurut ulama terdahulu mungkin ibaratnya guru muktabar, nggak terlalu dikenal dahulu. Gitu. Cuma kan karena generasi hari ini cenderung nyari yang instan, yang simple, iya. Ya mereka cenderung mendengar, oh ya udah yang simple aja, ngapain yang ribet? Ya simple tergantung cara pandang siapa gitu kan. Jadi kalau misalnya hari ini lebih banyak orang yang populer yang kemudian seolah-olah dia toleran terhadap segala hal gitu, saya kira salah juga gitu. Karena saya mengutip ya salah seorang pegulat dari barat itu mengatakan, ketika kita mempunyai keyakinan yang terlalu banyak bertoleransi terhadap segala hal, it's mean we fight for nothing. Berarti apa yang lu perjuangin? Gitu loh. Sementara yang namanya pedoman itu harus kaku, pegangan itu harus kuat, kokoh. Bukan ibaratnya bertoleransi itu bukan berarti harus ragam dong. Gitu. Tapi kita menerima cara pandang itu, tapi nggak kemudian malah akhirnya harus berikut serta dan seolah sepakat, nggak demikian. Gitu. Ya karena mereka nggak pede tadi sebetulnya. Jadi sehingga seakan-akan. Nah, kalau menurut saya sendiri mas, ketidakpercayaan diri itu muncul karena mereka tidak mengenal secara benar gitu loh. Mengenal secara benar itu kan memahami, mengkaji, bahkan mendedikasikan waktu untuk betul-betul secara concern. Sebagaimana mereka menonton film-film anime, sebagaimana mereka mendengarkan lagu-lagu Koreanya gitu. Coba Islam yang kemudian mereka kaji secara mendalam. Karena gini bro, banyak generasi muda itu nganggap itu nggak keren gitu. Iya betul, saya sepakat itu. Jadi gimana caranya bikin keren? Ya, kita berbicara tentang cara pandang hidup itu bukan penilaian keren-kerenan juga sih. Karena banyak yang salah. Karena begitu kan, ini nggak ngaji tuh nggak keren. Sampai gitu. Enggak. Sampai kapan kemudian penilaian keren itu akan berakhir gitu kan? Iya. Toh pada akhirnya setiap yang muda akan kemudian tua atau bahkan nggak tua, mati duluan gitu kan. Ya, ketika kita berbicara tentang kehidupan kan, tua itu suatu hal yang nggak pasti, tapi kematian yang pasti.
gitu. Nah, sehingga Sayyidina Ali bahkan mengatakan orang yang cerdas itu adalah seorang yang kemudian selalu ingat akan kematian. Gitu. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang kematian, ya konsep dan paradigma berpikir kita itu sebagai seorang muslim itu harusnya gimana? Karena faktanya hari ini banyak generasi muda itu yang punya pandangan, YOLO, you only live once. Hidup cuma sekali, bro. Gitu loh. Masa muda ini nggak akan berulang. Kalau kemudian lurus-lurus aja nggak ada cerita nanti kalau tua, ya kacau juga cara berpikir kayak gitu ya. Padahal kan, ya kalau kita sebagai seorang muslim kita kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran disampaikan gitu, kaifa takfurun gitu. Kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu bagaimana kalian itu kufur terhadap nikmat Allah padahal kalian tuh sebelum ada di dunia ini nggak ada sebelumnya. Satu, nggak ada. Kemudian Allah adakan. Kemudian nggak ada lagi. Kemudian Allah bangkitkan. Jelas hidup 2 kali, mati 2 kali. Lah ini kok malah mengamini konsepsi barat, you only live once. Kacau jadinya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang kacau gitu. Betul. Ya itu sebenarnya kan tergantung ke pondasi dasar pemahaman. Kalau istilah yang populer di kalangan teman-teman ngaji itu ya akidah itu sendiri. Ya kalau kita kan bersepakat bahwa ketika kita sebagai seorang muslim, akidahnya itu bagaimana kemudian kita meyakini keimanan, ya rukun iman itu sendiri dan konsekuensinya. Gitu. Berarti itu bukan peran pendidikan. Kembali lagi kan? Ya kerangka, iya. Cara pandang. Gitu. Kita sendiri kan bagaimana memahami ideologi itu sebagai tata cara untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh manusia supaya sesuai dengan fitrahnya, supaya sesuai dengan apa yang kemudian Allah sudah gariskan. Nah ini yang kemudian gak ada sama sekali pengkajiannya itu secara mendalam, karena tadi ya mungkin fokus hanya concern agama itu hanya dipandang sebagai solusi alternatif. Satu, agama dipandang sebagai suatu hal yang old school tadi kan, kuno, nggak kemudian inilah buat dibahas, sehingga akhirnya ketika kepentok terhadap masalah kehidupan ya rasionalistik aja. Kita cari solusinya aja, win-win solution seperti apa gitu. Tapi gimana caranya kita rasional tapi nggak liberal? Nah, ya kita harus memahami batasan akal itu sendiri gitu kan. Karena kan banyak tuh yang akhirnya karena rasional akhirnya jadi liberal kan? Iya. Ya karena tidak memahami ini batasan di mana kemudian akal itu memang nggak mampu menjangkau hal itu. Ya terlalu banyak mengkaji yang namanya probabilitas, kemungkinan, spektrumnya terlalu luas yang seharusnya nggak kemudian kita terjun ke dalam situ, justru malah kita terjun, sehingga ya nggak produktif kalau menurut saya gitu. Kalau berbicara tentang produktivitas di masa muda itu kan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang berbicara bukan hanya sekedar buat diri personal aja gitu. Sebagaimana ya para sahabat dahulu gitu kan. Mereka besar karena apa yang mereka perjuangkan. Ya kita berbicara tentang bangsa yang besar. Iya. Dengan kuantitinya, jumlahnya gitu ya. Itu karena dengan bonus demografi. Tapi faktanya apa yang dipersiapkan oleh generasi yang kemudian bakal mendapatkan bonus demografi ini? Malah dilulukan banget milenials itu. Iya. Ketika justru tidak mempersiapkan diri dengan cita-cita yang tinggi dan visi hidup yang luar biasa. Akhirnya hanya sekedar jumlah saja yang mungkin dipandang oleh beberapa kalangan sebagai wah ini konsumen potensial nantinya pasar untuk pasar gitu. Industri lagi ujung-ujungnya gitu mas. Gini loh, jadi menarik banget tuh kalau misalkan ngomongin itu ya, karena ini problem tuh. Tapi ngerasa nggak kalau misalkan gini tuh, sebetulnya generasi kita kayak gini, kita katakan rusak tadi, itu by design tuh, dan itu dirusak oleh kekuatan-kekuatan asing tuh. Contohnya tadi tuh ngomongin drakor, anime, game. Kadang-kadang aku berpikir itu nge-hack loh, sehingga jadi kalau saya nggak sepakat secara keseluruhan kemudian di-cut ya. Ada mungkin hal-hal yang bisa kita ambil secara pembelajaran. Akhirnya tapi melupakan itu. Betul. Tapi kalau misalnya memang kita sudah punya cara pandang dan kerangka pikir ideologis, sehingga kita bisa kemudian mengambil message-nya, kita bisa mengambil esensinya apa tanpa kemudian harus menyerupai seperti itu.
Kan nggak sedikit juga coba kita lihat generasi muslim yang bikin komunitas anime dan kayak gitu. Iya. Norak juga. Iya. Artinya gini, identitasnya mereka nggak punya Jadi kalau identitas lagi itu. yang saya tahu gini Mas, berbicara tentang perang pemikiran. Iya, nggak pikir. Perang pemikiran itu selalu dibarengi dengan perang kebudayaan. Karena konsepsi-konsepsi pemikiran yang masuk itu pasti disertai dengan nilai-nilai budaya-budaya barat yang kemudian akhirnya bukan hanya budaya barat, ya, tapi dari hedonisme lah. negara-negara yang kemudian dianggap lebih maju, gitu. Sehingga kemudian akhirnya kekacauan berpikir itu terjadi di generasi hari ini karena tidak percaya diri tadi. Banyak teman-teman tuh kuliah di Jerman tuh ya. Mereka dulu di pesantren gitu segala macam. Tapi pulang-pulang jadi kayak gitu. Ya tadi, karena nggak berhasil kemudian mensinkronkan ilmu alatnya dengan realitas. Gitu. Sehingga ada istilah al-ilmu fisutur wala fisudur. Itu istilahnya tuh ilmu itu cuma ada di tulisan, bukan di sini gitu loh. Sementara kan yang namanya orang yang kemudian punya track record di pesantren tuh ya harusnya memaknai ilmu ya secara kultus gitu ya, karena nggak semua orang Allah berikan kepercayaan ilmu. Makanya kenapa ada istilah adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, supaya kemudian kita mendapatkan ilmu yang barokah. Adab kita itu seperti apa, sudah layakkah kita kemudian Allah berikan keutamaan dengan keilmuan, dengan pemahaman. Kalau belum layak ya wajar, nggak berkah. Pintar secara personal, tapi dia gunakan kepintarannya untuk membodohi yang lain. Itu yang kita lihat hari ini. Terus gimana nih dengan regenerasi ulama? Ya, regenerasi ulama itu terus terjadi. Itu cuman yang harus difahami ya, bagaimana kaderisasi ulama itu secara ya by design ada, gitu yang saya tahu ya, karena MUI itu di setiap kota dan kabupaten itu punya program yang namanya program kaderisasi ulama, gitu. Tapi apakah kemudian standarisasi yang ditetapkan ketika membangun format kaderisasi ini adalah suatu hal yang baku? Nggak juga menurut saya, gitu. Karena tanggung jawab terhadap Islam itu bukan hanya ada pada ya pemuka-pemuka agamanya. Gitu. Islam itu nggak seperti agama pada umumnya, bukan berarti saya tidak bertoleran. Saya punya cara pandang bagaimana Islam itu ya lu walayulai gitu loh. Islam itu tinggi dan gak ada yang melampauinya. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang Islam itu bukan hanya sekedar ritualisme belaka, tapi sebuah cara pandang terkait kehidupan. Itu hal yang kemudian beyond lah, lebih tinggi. Nah itu kadang banyak orang, terutama generasi muda yang nggak sampai situ. Sehingga menganggapnya itu beban karena hanya ritual. Betul. Jadi ketika ketemu dengan gaya hidup yang asing, yang dia tuh menurutnya lebih keren, akhirnya dia tinggalin. Iya nggak? Itu kan banyak pemuda nggak soleh. Iya. Banyak kan itu. Iya, jadi ya tadi karena penilaiannya keren. Gitu. Iya. Sementara tadi saya bilang kan semua akan kemudian tua pada waktunya, berkeluarga, punya kemudian keturunan, membina pasangan. Apakah kemudian dengan penilaian kerennya dia akan membanggakan diri di hadapan anak-anaknya nanti? Kan enggak. Apakah dengan penilaian kerennya itu dia akan membina istrinya supaya kemudian taat kepada dia? Kan enggak. Iya. Sangat temporer itu. Kalau menurut saya akhirnya banyak kalangan generasi muda itu yang merasa terlambat untuk belajar dan mempelajari Islam. Ya karena tersuasanakan dengan oh iya ya, membina rumah tangga itu harus dengan pemahaman agama. Oh, membina generasi itu harus benar-benar menjadi contoh. Ya dari dulu mana aja. Gitu. Tapi santri kan banyak banget sebenarnya. Iya. Ini pertanyaan nggak berbanding lurus dengan kebangkitan itu. Iya. Jadi berbicara tentang kebangkitan itu kan nggak kemudian berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang civilization, peradaban itu nggak sinkron dengan kemudian banyaknya orang yang terdidik. Gitu. Orang terdidik ketika dia kemudian tidak memaknai knowledge-nya itu untuk kemudian memberikan kebermanfaatan kepada orang luas, akhirnya apa? Nggak bermanfaat. Sementara standar penilaian atau parameter yang ada hari ini, ketika seorang itu sudah selesai lah belajarnya itu ya kan ya ijazah itu sendiri.
Ya relevansi ijazah itu menandakan bahwasanya dia layak sebagai pakar, dia layak karena cara pandang. Saya kira udah nggak relevan hari ini. Karena kesuksesan sendiri bahkan nggak dinilai berdasarkan STTB atau surat tanda tamat belajar itu sendiri. Gitu. Itu hanya tanda pernah sekolah aja sih. Betul. Bukan tanda pernah belajar kan. Nah, jadi ijazah bukan tanda pernah belajar. Sementara yang namanya di dalam Islam itu long life education. Kita berbicara tentang bagaimana gitu ya. Jauh-jauh sebelum kurikulum di negeri ini berbicara tentang long life education. Yeah. Dari zaman Rasul itu sudah disampaikan bahwa hadisnya itu utlubil ilma minal mahdi lalah, dari buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Kalau kita maknai hadis ini luar biasa itu maknanya gitu loh. Bagaimana kurikulum pembelajaran secara personal itu ya kita harus tetap punya. Ketika kita menjadi pemimpin di keluarga, ketika kita menjadi contoh buat anak-anak nantinya generasi berikutnya, gitu. Itu kan nggak didapat di dalam bangku pendidikan manapun. Iya. Gitu. Tapi harapannya gimana, Bu? Melihat realita lagi Iya. ke depan itu untuk generasi gitu, PR gitu. Harapan ya selalu ada, dalam artian ya semakin gelap malam itu kan semakin dekat datangnya fajar. Ya itu selalu saya yakini itu. Ya walaupun faktanya memang hari ini umat Islam itu seolah-olah menjadi kelompok yang tertuduh lah, dikucilkan lah, dipandang sebelah mata. Saya selalu memandang bahwa peradaban yang hebat itu harus melalui ujian yang berat. Ketika suatu peradaban itu sudah pernah melampaui berbagai macam ujian apapun, dia akan menjadi peradaban yang hebat suatu saat. Karena memang tadi, dengan ujian-ujian inilah dia akan kemudian kelasnya naik. Itu yang selalu saya yakin. Terus ini, ngomongin khilafah. Kepemimpinan Islam. Iya, di negeri ini kan kita ibaratnya tabu banget ngomong gitu. Iya. Kita ngomong bersuara di ranah publik langsung diserin, langsung ini radikal, kadrun gitu. Ini gimana tuh? Nah, dan banyak orang nggak pede juga ngomong akhirnya. Betul. Karena ada konsekuensinya. Stereotip terhadap radikal atau fundamentalis itu akan kemudian menempel ke dirinya. Atau mungkin dikaitkan dengan ormas-ormas tertentu. Dan para tokoh-tokoh itu menghindari diksi itu. Padahal itu bagian dari betul. Ya tadi itu karena ketidakpercayaan dengan Islam itu sendiri. Nggak percaya diri itu bukan hanya di kalangan muda saja, tapi justru di kalangan-kalangan terdidik yang sudah jadi tokoh-tokoh. Gitu. Mereka akhirnya kemudian memainkan positioning defense apologetic yang tadi saya bilang, menjadi kalangan yang tertuduh dan akhirnya mencari pembelaan diri supaya nggak dinilai sebagai kalangan yang radikal atau fundamentalis. Padahal tadi saya bilang, ketika kita bertoleransi terhadap segala macam hal, apa yang kita perjuangin? Nggak jelas, fleksibel jadinya. Nggak punya sikap. Betul. Sementara berbicara tentang Islam dengan prinsip kehidupannya kan jelas. Gitu. Jadi yang kalau menurut saya hari ini itu banyak orang itu mendiferensiasikan antara mempelajari Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang kemudian identik dengan nasihat-nasihat dan ritual saja, tapi kemudian menafikan pandangan-pandangan atau konsepsi-konsepsi yang dimiliki Islam tentang tata cara berekonomi, tata cara berinteraksi, menjaga peradaban, membina sivilisasi itu seperti apa. Itu kemudian dianggap suatu hal yang udahlah, bukan ranahnya kemudian dibahas. Tapi ada beberapa ulama mungkin ya, para tokoh segala macam yang mereka concern juga untuk islamisasi ilmu gitu. Iya. Itu gimana seperti Alatas, usaha mereka tuh. Iya. Jadi kalau saya sendiri memandang ketika kemudian islamisasi ilmu itu hari ini menjadi suatu hal yang kemudian mengemuka lagi, gitu karena sempat dibahas gitu ya. Ya ini harus dibedakan dengan bagaimana menerapkan Islam secara paripurna. Ini hal yang berbeda jauh. Gitu. Jadi nggak dikotomi gitu ya? Betul. Ya kalau hari ini kan kita melihat seolah-olah terpisah antara agama dengan kehidupan. Gitu. Agama itu ranahnya hanya ritualitas dan close minded itu dalam artian ya hanya di ruang publik tertentu saja. Ya mungkin di circle-circle kecil saja untuk dibahas dan tabu untuk diangkat ke ranah publik pembahasannya. Lah kenapa orang yang kemudian seolah-olah paling bertoleransi terhadap
berbagai macam hal, cara pandang yang bahkan ekstrim, Iya. gitu ya, karena mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan hak asasi. Oke. Tapi kenapa alergi dengan Islam? Kalau kita pengen secara fair menilai, Iya. dengerin dulu dong kita ngomong. Iya. Lo kita belum ngomong udah dibungkam duluan kok. Berbicara keadilan mereka. Iya. Gitu. Jadi nggak fair kalau menurut saya gitu. Iya sih. Termasuk juga ada kalangan yang mengatakan bahwa kita tuh kurang mengambil sains gitu, sehingga terpuruk gitu. Gimana itu? Kebangkitan dari ya ketika kita berbicara tentang peradaban, kebangkitan itu nggak kemudian hanya dari satu sisi saja. Iya. Entah itu ekonomi, entah itu ilmu pengetahuan gitu. Kebangkitan Islam itu akan dimaknai secara paripurna ya karena penerapan Islam itu nggak bisa secara parsial juga gitu. Penerapan Islam itu harus kemudian dalam suatu kerangka yang memang sudah ada contohnya ketika zaman Rasul, yang memang kalau kita maknai secara mendalam ya udah tinggal dicontohkan saja apa yang kemudian sudah Rasul contohkan dengan para sahabat. Cuman kan tadi ada kalangan yang menganggap ini udah ketinggalan zaman lah gitu. Tapi ente lihatnya ini pesimis atau optimis sebenarnya? Ya kalau optimisme seperti yang saya bilang tadi ya, saya selalu yakin bahwasanya ya umat Islam ini akan bangkit. Ya karena bagaimana kita melihat janji Allah dan Rasulnya itu bukan hanya dengan panca indera kita, tapi dengan keimanan yang kita miliki. Kalbu. Gitu. Ya berbicara tentang keimanan yang kita miliki, ya kita yakin hope itu atau harapan itu akan selalu ada. Ya karena yang Maha Pencipta loh yang ngomong dan kemudian mensarikannya di dalam Al-Quran dan kemudian Rasul juga menyampaikannya di dalam Sunnah. Tapi banyak kalangan yang pesimis. Betul. Saya tidak memungkiri itu. Bahkan partai politik juga banyak yang nggak pede. Betul. Karena nggak populer. Tapi padahal secara nature, secara mayoritas itu kan sebenarnya kita negeri Muslim terbesar di dunia. Iya. Justru ketika yang mayoritasnya sudah berhasil dikendalikan kan, gampang aja buat mengendalikan yang lainnya. Tapi kayaknya Muslim di negeri kita di Indonesia sama di luar sana beda deh. Beda apanya tuh? Ya katakan kita lihat contoh di Pakistan, di Afghanistan, kualitas kalau kita hanya kuantitas aja ya. Betul. Ya Asia Tengah mungkin lebih beda lagi. Iya nggak? ya Asia Tengah kan memang karakteristik pejuangnya itu panjang ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemudian Rasulullah memberikan pandangan terhadap beberapa negeri. Contohnya ketika Rasul punya pandangan terhadap negeri Irak. Iya. Di mana negeri Irak itu darul fitnah gitu loh. Jadi nggak bisa memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang notabene dari sana. Ya faktanya memang hingga hari ini ya itu tetap. Ya karena Rasul sudah, ya namanya Rasul sudah menyampaikan itu kan nggak kemudian sembarang ngomong aja. Itu jadi karakter orang sana. Betul. Gitu. Dan memang ya kalau kita bandingkan dengan karakteristik di Asia Tengah, apalagi orang Asia Tenggara khususnya ya. Bagaimana kemudian orang Asia Tenggara itu cenderung pemaaf. Iya. Berkali-kali disakiti juga dimaafkan. Dan satu lagi bro, pelupa. Udah lupa. Iya. Padahal berkali-kali ditipu gitu loh. Itu Jadi, memang stereotip memang Batak atau gimana sih ya? Orang Melayu tuh kadang-kadang ya gampang. akhirnya stempel itu yang kemudian diamini oleh kebanyakan orang yang justru menjadi menjadi penilaian terhadap diri sendiri, ya identitas tersendiri yang kemudian tidak bisa dilepaskan. Coba kemarin lihat Pilpres deh. Kalau sampai orang tuh sampai iuran duit segala macam untuk satu calon tertentu, sekarang nanti. Tapi nanti pasti lupa lagi gitu tuh. Iya, nggak mengambil pembelajaran. Tapi kalau saya punya keyakinan ya generasi muda yang ada hari ini, millennials itu smart lah. Itu smart dalam kita artian dorong itu bro. betul. Percakapan ini bisa Kecerdasan itu yang membedakan dengan generasi-generasi yang hanya mengambil informasi itu cuma satu arah dari televisi. Nah, generasi milenial ini mereka punya skeptik lah, tidak terlalu percaya dengan informasi yang memang dari satu arah. Mereka selalu kemudian mencari pandangan informasi yang bertolak belakang dengan
apa yang kemudian disampaikan, sehingga kemudian fakta itu dibandingkan. Ya critical think balik lagi. Iya. Tapi di kalangan kaum muda sekuler juga udah banyak mulai terjun kan, ada yang bikin partai itu kemarin. Betul. Partai-partai yang ngaco juga kan sebenarnya. Itu kan. Artinya kan persaingannya juga ke depan ini kan ketat juga sebetulnya. Ya tadi kalau kita kan sebenarnya kalangan Islam ini pandangannya diluruskan dulu. Apakah kemudian dengan berjuang dengan partai itu bisa menyelesaikan persoalan, atau justru hanya berdalih kita menyelamatkan yang 3 daripada yang 5 semuanya. Gitu. Ada 10 kebijakan yang buruk kan, yang akhirnya 5 kebijakan itu bisa tidak terlaksanakan walaupun 5 yang lainnya bisa. Jadi kayak kok jadi posisinya tawar-menawar gitu. Sementara berbicara tentang Islam punya parameter tersendiri. Islam punya kemudian sikap tersendiri yang mungkin mereka juga paham, tapi mereka kemudian menafikannya. Ya karena tadi relevansi untuk diaplikasikan dalam hidup itu masih dalam posisi tawar. Berbicara tentang dia balik lagi ke konsekuensi keimanan. Gitu sih. Tapi kaderisasi para tokoh-tokoh Islam di masa datang ngelihatnya gimana? Kalau kaderisasi tokoh-tokoh Islam itu, dia ada yang memang melalui jalur formal, ada yang by nature gitu ya, alamiah saja gitu, karena memang dia sudah punya cara atau kemudian kurikulum pembelajaran secara personal itu yang tadi saya sampaikan gitu, yang memang yang lebih punya harapan sebenarnya ya orang-orang yang punya visi bagus, visi dalam artian tidak hanya sekedar mewarnai, tapi how to lead gitu loh, bagaimana caranya memimpin, bukan bagaimana caranya memberikan warna. Ya karena berbicara tentang keragaman, ya berbicara tentang berbagai macam warna, ya enggak juga lah gitu loh. Jadi coba cara berpikirnya dirubah. Ya dengan Islam ini justru ya kita menjadikan Islam itu bisa dalam kerangka kajian itu solving problem, menyelesaikan berbagai macam persoalan. Kalau memang kemudian Islam dianggap agama yang sempurna, ya kita coba delivery ke publik itu dalam kerangka pikir ya solving problem. Solving problemnya pun bukan dicari pembenaran yang seolah-olah ya atas nama toleransi dan hak asasi akhirnya kok kayaknya jadi defend apologetic tadi saya bilang. Tertuduh lagi. Betul. Justru harus disampaikan sikap seperti ini terjadi ketika kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi nggak menyembunyikan apa yang dia pahami gitu. Kalau sekarang kan oke, dia punya cara pandang, tapi justru cara pandang yang populer hari ini yang kemudian bahkan banyak dibantah oleh ulama-ulama terdahulu gitu. Dan berani gitu loh. Padahal ketika dia menyampaikan di ruang publik ada konsekuensi di mana dia harus memberikan tanggung jawabnya nanti. Ya karena kan barang siapa menunjukkan kepada kebaikan falahu mislu ajrin fa'ili. Maka baginya pahala seperti orang yang kemudian memberikan pengarahan itu. Tapi kalau suatu hal yang kemudian kacau, cuma atas dasarnya tadi saya bilang toleransi dan hak asasi, itu bisa jadi jariatusu, penyesatan yang kemudian disampaikan secara turun-temurun. Makanya pemuda tersesat. Karena penyesatan. Makanya teman-teman jangan sampai tersesat ya gitu. Jadi ini penting banget memahami frame berpikir ini karena memang hari ini tuh kita merasa tertuduh gitu. Betul. Jadi sebenarnya perlu usaha yang mungkin eksponensial untuk keluar dari stereotip itu. Ya saya sepakat dengan cara pandang seperti itu ya. Yaitu hanya bisa kita dapatkan ketika memang bagaimana kita mengenal Islam sebagai sistem kehidupan, way of life, nggak hanya sebagai ritualitas belaka. Gitu. Dan ketika kita belajar tentang Islam sebagai way of life, tentu bagaimana ya Islam sebagai ideologi itu sendiri. Tapi gini bro, fenomena sekarang itu kan muncul pemuda-pemuda hijrah juga, komunitas-komunitas hijrah. Itu melihatnya gimana? Nah, apa hanya mereka sebatas ritual atau memang dari sisi ideologi tadi, sisi way of life, solving problem, itu melihatnya gimana? Dan banyak tuh sekarang cenderung perkotaan ya. Tapi kemana sebenarnya arah dari sebenarnya? Nah, kalangan yang hijrah itu sebenarnya kalangan yang kemudian sudah
merasa jemu dengan realitas yang ditawarkan oleh solusi-solusi yang kemudian ya sifatnya parsial, tidak menyelesaikan persoalan hingga fundamen, gitu, terutama persoalan hidup, gitu. Walaupun memang akhirnya kalangan-kalangan yang hijrah ini yang kemudian teriaknya kencang, yang mungkin jadi bulan-bulanan bagi kalangan liberal, termasuk artis-artis hijrah. Betul. Ya karena namanya hijrah itu, kalau saya memandang hijrah itu ya dia ada di pertengahan. Di pertengahan dalam artian antara balik lagi ke masa lalunya atau move on. Dia Tapi lupakan banyak itu. juga yang balik ke masa lalunya. Betul. Nah itu yang Apa kemudian yang harus berkurang dari mereka sebetulnya? Yang harus mereka kerangka pikir, cara pandang sih. Jadi seseorang hijrah menjadi Muslim. Dalam artian pakaiannya lebih tertutup, ibadahnya lebih terjaga dari segi waktunya ya, gitu. Itu nggak cukup. Itu kewajiban secara personal. Tapi yang paling utama itu bagaimana kemudian menempa atau kemudian berazam ke dalam diri kita ya. Jadi ya kita punya prinsip di dalam diri kita bahwa bagaimana Islam itu merasuk ke dalam diri kita sehingga menjadikan kita orang yang kemudian seolah-olah identik dengan ide-ide Islam itu sendiri. Ya tadi pribadinya mencerminkan bagaimana Islam. Cara dia bertutur mencerminkan bagaimana kemudian Islam itu sendiri. Bukan kemudian mencari cara bertutur yang baik, enggak. Gitu. Karena dalam Islam itu kan bukan kemudian kita menyampaikan apa yang ingin didengar orang, tapi apa yang harus kita sampaikan. Gitu. Kalau menyampaikan apa yang ingin didengar kan, ya orang pengen denger yang lemah lembut, yang nggak usah teriak-teriak. Loh kita prinsipnya beda bos, nggak kemudian menyampaikan apa yang ingin didengar, tapi yang harus didengar. Responnya menolak atau menerima ya, yang penting tanggung jawab kita sudah tertunaikan. Karena di dalam Islam ada kerangka fikir amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Berbeda dengan yang lain. Tapi gini juga, ada beberapa mungkin anak dari ulama ya kemarin baca lah ya gosipnya itu. Iya. Itu juga akhirnya kita jadi bulan-bulanan lagi. Betul. Ya saya tahu lah ya maksudnya itu. Itu gimana? Ya tadi. Jadi pembahasannya yang hijrah hanya sebatas itu maksudnya. Iya. Kurang kepada kerangka yang mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. Saya nggak sih kayak gitu. Jadi seperti yang tadi awal saya bilang, cuma lifestyle doang jadi. Yang namanya ilmu dan amal itu tidak diturunkan lewat genetik. Mau bapaknya tokoh atau ulama atau orang suci gimana pun, anaknya belum tentu serupa. Gitu. Dan contoh 1% itu nggak bisa digenerasi untuk menilai seolah-olah umat Islam seluruhnya kayak gitu, nggak fair dong, gitu loh. Nah jadi ya tadi kalau misalnya kita pengen menilai secara fair, ya coba dudukkan secara fair juga, gitu loh. Jangan kemudian menghukumi seolah-olah seluruhnya seperti ini nantinya ke depannya ketika memang gagal mendidik keturunannya, gitu. Kembali lagi ke pendidikan ya. Tapi yang aku lihat juga dari sisi pendidikan perguruan tinggi Islam bukannya menguatkan Islam untuk menjadi way of life, justru menghancurkan Islam dari dalam itu sendiri. Ya kayak contohnya IAIN, UIN gitu. Usuluddin. Itu kan. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi saya ingat cerita seorang guru saya ketika menjadi juri di satu perlombaan, di mana perlombaan itu membicarakan tentang keilmuan atau kemampuan kepakaran keilmuan hadis, di mana ilmu periwayatan, kemudian dia berbicara tentang sanad dan matam dan segala macamnya itu ya harus diyakini. Tapi ada juri yang lain yang latar belakang keilmuannya hadis itu. Dia merasa satu hadis ini udah nggak relevan lagi buat diterapin sekarang. Kan kacau ya. Kacau gitu kan. Padahal ada cara pandang di dalam Islam. Ketika dia menyangkal satu hadis ini berarti runtuh semua kerangka fikir dia yang ada sebelumnya. Gitu loh. Itu saking fundamennya kita berbicara tentang akidah. Gitu loh. Kalau nggak kokoh masih menerima daya tawar ya hancur semuanya. Gitu loh. Sampai sedemikiannya, dan itu nggak tahu orang awam tuh nggak sampai sedalam itu ya. Memang akademisi, profesor kan lagi fatal konsekuensinya gitu loh.
Apalagi positioningnya dosen gitu kan. Iya. Dosennya aja kayak gini, apalagi mahasiswanya. Tapi ada juga guru besar loh bro. Betul. Misalnya Kalijaga. Nah, kalau saya bilang guru besar, profesor, itu orang yang taat administratif. Iya dong. Iya. Karena itu iya. Iya kan? Mau lulus S1 bikin skripsi, nggak bikin skripsi gimana? Nggak bisa. Iya. Administratif. Dan bayar. Mau lulus S2 bikin tesis, administratif lagi. Mau lulus S3 disertasi. Nah, iya. Jadi stempel aja itu. Tapi sebenarnya nggak berkontribusi kepada. Enggak. Karena faktanya banyak jurnal ilmiah yang kemudian dibuat, gitu ya. Yang kemudian relevansinya untuk diaplikasikan itu ada mungkin beberapa yang nggak kompatibel dengan dunia industri, akhirnya nggak menjadi solusi. Akses terhadap jurnal itu justru dibatasi karena menganggap ini bakal menyaingi dunia industri yang akan menjadikan dunia industri nggak sehat. Akhirnya nggak. Ya contoh lah kajian terkait energi terbarukan. Ngomongin itu loh. Tapi menurut saya gini, kita nggak punya akses ke jurnal-jurnal gitu. Ada. Untuk terbaru loh bro, yang kita baca kan jurnal-jurnal lama. Kalau yang terbaru, duit bayar juga kan. Salah satunya gitu kan, kita nggak punya akses gitu loh. Dari sisi jurnal-jurnal itu yang kita baca tuh yang sudah terlewat 10 tahun betul. yang dipublis. Ya kalau kita berbicara tentang rujukan yang kita lihat di perpustakaan perguruan tinggi, kita nggak bisa pungkiri. Coba lihatlah kayak skripsi, kayak tesis. Oke, sekarang ada peraturan dari kampus yang menyatakan bahwa rujukan itu minimal harus 5 tahun ke belakang. Tapi kan tetap ketinggalan gitu loh. Jadi kita mengkaji sesuatu yang seolah-olah baru bukan baru beneran gitu loh. Sementara yang namanya ya ilmuwan, saintis, dia harus terus bagaimana kemudian beyond future gitu loh. Di balik masa depan itu apa nantinya? Apa yang kemudian cara hidup seperti apa yang akan dijalani oleh manusia ke depannya? Ya harus seperti itu. Tapi menurut ente ada yang kurang nggak sih dari para pakar untuk lebih produktif itu? Contohnya dari sisi sains, kedokteran, teknologi segala macam. Jadi gini ya, karena saya kemudian kemarin mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Ya saya ceritakan aja. Saya ngambil jenjang pendidikan itu bukan buat dapat ilmu, bro. Salah kalau kemudian ente kuliah buat dapat ilmu. Karena ente gak bakal dapetin. Tuh, yang kuliah selalu berdalih gini. Ketika S1 itu tatap mukanya 70%, belajar mandirinya 30%. S2 tatap mukanya 50%, mandiri 50%. S3 tatap mukanya 30%, 70% belajar mandiri. Itu selalu jadi dalih. Faktanya kan kalau misalnya kemudian dia nggak punya visi untuk membentuk personal dirinya seperti apa, ya dia cuma bakal nyatut dan melengkapi administrasi sebagaimana syarat yang ditentukan. Makanya tadi saya bilang, gitu. Orang yang kemudian jenjang pendidikannya tinggi, strata sosialnya tinggi, itu hanya orang-orang yang kemudian memenuhi syarat-syarat administratif. That's off, gak lebih gitu loh. Sadis banget. Serius. Gitu loh. Karena apa ya, tidak menjadikan mereka semakin dekat dengan pencipta. Sementara di dalam Islam itu kan orang yang semakin tinggi ilmu, dia akan semakin kenal siapa penciptanya. Kenal pencipta itu dia akan lebih berhati-hati menyampaikan. Karena dia paham konsekuensi menyampaikan dan akan banyak yang mengikuti itu. Wah, resiko itu. Gitu ya. Lah ngomongin itu bro, ngerasa nggak sih kalau pendidikan itu jadi industri? Betul, saya sepakat. Komersialisasi. Sekarang apalagi sekarang belajarnya berapa sih? Siapin berapa? Belajarnya online tapi bayaran tetap masuk. Kan kasihan. Jadi saya sebenarnya gini. Saya lebih sepakat dengan cara pandang ya mohon maaf ya barat gitu loh. Di mana mereka itu lebih mempersiapkan supaya environment-nya itu mendukung dengan kondisi-kondisi terbarukan. Contoh dengan pandemi saat ini. Di barat itu yang namanya homeschooling dan unschooling itu udah populer sejak lama. Dan itu dianggap sebagai solusi. Dan faktanya ketika pandemi hari ini kan orang Indonesia justru baru memahami homeschooling kayak gini ya. Unschooling tuh kayak gini ya. Kita kan kayak bener-bener terbelakang gitu ya, nggak siap gitu kan gitu ya.
Ya tadi karena kerangka pikirnya tidak menyiapkan. Kita terlalu sibuk berkutat dengan Pendidikan kolonialis gitu. kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Ini jauh banget. Betul. Sehingga akhirnya apa? Justru orang yang bahkan menjadi guru ya, guru sekolah, ketika dia ngajarin anaknya di rumah lebih galak daripada ngajarin di sekolah, ngajarin muridnya, kan lucu jadinya. Kan? Tapi ada kasus gini. Sekarang kan banyak boarding, Betul. school, Islamic boarding school. Tahu sendiri lah biayanya seperti apa. Ya. Ada satu guru yang anaknya aja nggak sekolah di situ. Banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Ini gimana tuh sebenarnya? Saya selalu yakin gini loh. Saringan terakhir itu bagaimana sebenarnya keluarga itu membuat penilaian-penilaian atau pakem yang memang akhirnya akan diamini oleh si anak. Terutama ketika anak sebelum akil balik. Karena si anak setelah akil balik itu dia akan punya dunianya sendiri. Dan ketika si anak punya dunianya sendiri, kita akan semakin minim mengintervensi dia dari segi gagasan dan cara pandang. Karena dia punya model tersendiri, cara pandang tersendiri. Nah makanya justru golden age di masa anak sebelum akil balik, orang tua itu harus memberikan peran itu secara optimal. Gitu, bukan hanya kemudian kebutuhan secara materialistisnya saja yang dipenuhi, salah gitu. Anak butuh perhatian kok. Tapi sekarang kan banyak fokusnya ke kayak boneka Hafiznya, ke buku-bukunya, ya nggak? Ke sesuatu yang sifatnya material itu. Iya. Paham. Tapi kadang-kadang mikir itu eksploitatif atau memang pasar yang pikirnya cuma cuan doang. Ya nggak sih? Dan itu harganya itu nggak murah, nggak murah. Ya banyak cara sih sebenarnya gitu ya. Kayak contoh, ketika kita pengen anak atau generasi kita itu menjadi seorang hafiz, sudahkah kemudian kita mencontohkannya? Itu minimal kita sering menginteraksikan Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian si anak. Gitu. Entah dengan cara kita menyampaikan, gini loh nak, gitu. Karena pada faktanya anak-anak itu sebenarnya bakal menyimak ketika kita menyampaikan. Nah, Al-Quran itu kalamullah yang kemudian ketika kita membaca itu mendapat pahala. Sebelum kalian akil balik itu, ketika kalian mengkajinya ya habis sama yang bakal dapat pahala. Sehingga kemudian ketika kesadaran itu terbentuk sejak dini, akan tercipta karakter seperti yang mungkin banyak dikomentari kemarin ketika menutup telinga mendengar ya, mereka menyaring. Ya justru itu kepribadian yang khas. Yang justru harus kita berikan respect. Dari dini sudah punya mentalitas yang demikian. Bukan jadi bulan-bulanan. Iya, bukan jadi bulan-bulanan loh. Ente yang memberikan tuduhan yang harusnya aneh gitu. Orang muslim juga kan, lucu banget seperti itu. Akhirnya kan membela diri, Habib ini kok suka musik kok, nggak bisa jadi stereotip, generalisasi jadinya kan. Iya, jadi pembelaan-pembelaan seperti itu ya, saya kira akan terus berulang sih. Ya selama ya kerangka pikir dan cara pandang yang seperti ini ya tetap ada di tengah umum. Tadi loh, kembali ke masalah pendidikan tadi tuh. Di mana tadi Barat itu ya tentang cara pendidikan Barat yang dengan unschooling, kemudian homeschooling itu yang akhirnya bisa menjawab tantangan itu. Sementara pendidikan sekarang, jujur ya, sekarang tuh lebih banyak loh sebenarnya sekolah-sekolah Islam tuh menyebar seperti menjamur kan, yang ditawarkan program Hafiz. Betul. Cuman ini gimana ya, itu? Saya memandang kalau yang namanya umat Islam itu nggak semuanya harus jadi ulama. Kita berbicara tentang civilization, peradaban. Tapi market, mohon maaf ya, itu lagi ngetren. Betul. Karena semua orang tuh pengen kan soleh. Siapa yang nggak proud gitu ya. Ibaratnya di dalam hadis itu bahkan dijanjikan ketika anaknya itu menjadi hafiz atau hafizah, orang tua itu ya bapak atau ibunya itu diberikan mahkota dari cahaya nanti di surga. Itu kan janjinya Allah. Pasti orang Islam yang sadar berlomba-lomba untuk ngejar gimana pun caranya. Cuman kan bukan hanya sekedar itu saja. Yang kurang apa dari itu? Nah, dihafal Al-Quran itu memang suatu keutamaan. Tapi bagaimana kemudian isi Al-Quran itu supaya bisa diterapkan dan akhirnya memberikan bagaimana keridhaan Allah itu supaya betul ada secara real gitu ya. Tidak ada bencana alam, ya baldatun thayyibun warabun ghafur itu secara real gitu ya. Itu kan hanya bisa dimaknai dengan ya bagaimana Al-Quran itu diterapkan secara real. Kalau memang kita sebagai seorang muslim, kita harus punya keyakinan bahwa
Nas itu Al-Quran maupun As-Sunnah itu bakal kompatibel sampai akhir zaman. Tapi bukannya dilombakan aja ya? Bukan. Karena ada dilombakan gitu. Ya kalau saya sendiri gini ya. Ya beberapa kawan itu bertanya kemudian gimana sih caranya kemudian membangun generasi khususnya anak itu sehingga bisa mencintai Al-Quran. Satu, sedari di kandungan itu selalu diperdengarkan. Entah kita baca, entah diputar murotal, gitu ya. Terus biasakan sebelum tidur membaca muawizatain, gitu loh. Sehingga anak-anak umur 4 tahun aja ayat kursi udah bisa, bro. Gitu. Karena anak edukasinya tuh ini benteng diri ketika tidur. Namanya tidur itu ada jin, ada sihir yang bisa nempel. Tapi kalau kita membentengi diri dengan muawizatain ini, ya ayat kursi, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, gitu ya. Ya Allah sudah menjamin terjaga kita. Insyaallah ya. Itu dan itu butuh pembiasaan. Gitu. Makanya kadang kalau anak lagi ngajak anak-anak gitu kemudian buat ke acara family gathering dengan orang-orang lain gitu ya dari sekolah atau kemudian dari komunitas, mereka kadang heran melihat anaknya masih kecil kok udah punya ritualitas buat baca seperti ini sebelum tidur ya. Itu pembiasaan. Tetap mulai dari orang tua. Betul, ya. betul. Berarti tidak bisa kemudian kita begitu aja menyerahkan ke lembaga sekolah. Betul. Karena sekarang banyak tuh apalagi kalangan menengah ya, perkotaan menengah segala macam ekonomi menengah itu kan sudah mulai banyak yang sadar, yang aware, mereka berbondong-bondong tuh ke boarding school, Islamic boarding school. Tapi masih banyak yang mohon maaf ya, cara berpikirnya itu seolah-olah ini solusi fundamen yang akan menyelesaikan permasalahan karakter si anak nantinya. Jadi cukup dimasukkan, nanti outputnya jadi baik. Enggak. Saya sudah membuktikan itu jauh-jauh hari gitu ya. Faktanya banyak orang-orang yang lulusan pesantren itu yang ya mohon maaf bahkan nilai-nilai keislaman jauh dari dirinya, bahkan jadi ateis, bahkan jadi murtad gitu loh. Kayak seperti ini kan nggak pernah diangkat. Iya sih. Gitu. Padahal kalau persoalan-persoalan seperti ini dikaji secara menyeluruh sehingga kemudian kita bisa menarik kesimpulan ilmu alat itu nggak kemudian menjadikan kita seorang pribadi yang memang bakal memahami Islam secara menyeluruh, tergantung cara kita memakai untuk apa. Apakah hanya untuk sekedar dicari solusi-solusi yang ringan gitu kan? Tadi balik lagi. Itu tadi kerangka berpikir ya, karena kan pakemnya kadang ngalir aja ngikutin tren. Kalau yang tren kayak sekarang, ya kayak gitu. Sehingga tidak punya ya goal setting kembali lagi sih. Sebetulnya. Itu. Ya memang. Ya tadi kan kalau kemudian kita berbicara generasi Qurani itu ya Al-Quran bukan hanya diperbagus bacaannya gitu ya. Kalau sekarang kan Kori itu udah kayak artis-artis yang kemudian dijadikan konten gitu. Indahnya suara, nggak ada hadisnya kok di akhir zaman itu Al-Quran hanya bahkan diperbagus bacaannya, diperlombakan buat kompetisi hafalannya, tapi jauh dari diaplikasikan dari realitas kehidupan dan emang terjadi hari ini. Itu menjadi catatan tersendiri lah ya. Betul. Yang semakin memperburuk. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya hadis itu kemudian kompatibel dengan relevansi hari ini, ya justru harusnya kita bersikap khawatir, gitu loh. Worry kita terhadap realitas hari ini semakin jauh, gitu. Walaupun memang ada kalangan juga yang akhirnya mencari pembelaan. Ya nggak apa-apa nggak hafal Al-Quran, yang penting kan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang ngomong yang penting nilai-nilainya gitu. Betul. Yang penting nilai-nilainya, interaksinya terjaga, enggak juga. Jadi tadi dikotomi itu muncul karena ya tadi akidah yang kalau bahasa kitabnya itu mubalwar atau berwarna. Berwarna itu ya karena dia tidak menggenggam Islam itu secara menyeluruh dan tidak dipahami. Justru dia mengambil cara pandang Barat untuk seolah-olah melengkapi dan akhirnya tadi kompromis. Itu yang terjadi terhadap ya beberapa kalangan hari ini. Nah, balik lagi ke pendidikan ya Mas tadi ya. Kalau saya sepakat dengan bagaimana kemudian slogan yang dulu di Gontor itu disampaikan. Pendidikan itu nggak mesti dalam kelas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kemudian kita rasakan, itu pendidikan. Cuman kan tadi, sudahkah kita mendesain kurikulum pembelajaran itu dari skup yang sangat kecil ya, rumah kita.
kadang-kadang terlalu kaku nggak sih sistem sekolah? Iya, saya sepakat. Terlalu kaku dalam artian ya masih data gitu loh. Data yang kemudian dikaji. Yang seolah-olah jawabannya harus saklek seperti ini. Iya. Iya. Jawaban saklek itu kan hanya ada pada ilmu-ilmu pasti kan gitu loh. Sementara ilmu sosial itu nggak mesti seperti itu. Iya. Dan kadang-kadang ini sih, dimana kemudian Islam itu nggak jadi inspirasi gitu. Tuh. Akhirnya inspirasinya ke barat lagi kan gitu. Hanya jadi solusi alternatif. Belakangan juga ada kalangan yang justru ketika kita mengutip beberapa pandangan ulama itu justru dianggap gak ilmiah. Iya kan. Loh, cara pandang dari mana? Ulama polimet loh. Iya. Justru yang memberikan pandangan yang kemudian gak ilmiah ini yang harusnya dikaji, pola pikirnya itu dibedah gitu loh. Iya. Dan memang itu masih ada hari ini. Gimana kita berbicara tentang egaliter dalam persoalan pendidikan? Profesor bisa duduk bareng ngopi sama mahasiswa? Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Ngomong kosong gitu. Oke, misalnya kita lihat apa mungkin terlalu feodal kali ya? Betul, bisa jadi. Kalau gelarnya tinggi ini harus dihormati. Nah, nunduk gitu. Saya pernah hadir dalam satu forum gitu ya. Ketika kemudian seorang profesor itu memberikan pandangan yang menurut saya sudah old school. Saya revisi dong dengan pandangan yang baru, jurnal yang baru. Apa yang dikatakan profesor? Kamu meragukan saya? Saya ini profesor. Saya ini rujukan. Sampai sedemikiannya gitu. Jadi itunya yang dikedepankan kan, bawahnya. Bukan argumentasinya. Betul. Profesor sekalipun bisa demikian. Makanya tadi saya bilang itu labeling administratif, dia tata administrasi saja. Beda halnya mungkin profesor yang di luar negeri ya. Kalau dia dapat gelar profesor atau PhD dari luar, bisa jadi mungkin dia melalui beberapa tahapan yang memang pengkajian secara mendalam. Jujur lah. Betul. Beda sama di negeri ini. Mohon maaf gitu. Karena memang kalau kita berbicara tentang bagaimana gelar itu masih bisa diperjualbelikan, atau pemberian doktor kehormatan, profesor kehormatan. Padahal mereka nggak pernah nulis disertasi juga. Iya, jadi kayaknya nggak ada kemudian proud kebanggaan tersendiri dengan cara pandang intelektual yang ilmiah, nggak ada. Orang siapa aja bisa kemudian diberikan label seolah-olah honoris causa tadi ya sih bilang. Soalnya masyarakat kita masih apa-apa duit sih, Bu. Iya, betul. Jadi selama masih menuhankan uang, kekuasaan, ya saya pikir pendidikannya juga ya cuman industri gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan gitu ya, bagaimana kemudian hasil pengkajian saya itu menilai sebenarnya yang namanya kurikulum pendidikan itu orang tua itu bisa mendesain sedemikian rupa. Ruang belajar itu nggak saklek dalam ruangan kelas harus ada papan tulis loh. Dia bisa si anak itu dimagangkan untuk tinggal bersama nelayan pada umurnya ya, ketika dia misalnya SMP kelas 3 bulan lah dia hidup bagaimana dengan nelayan, cara hidupnya seperti apa, bagaimana dia melihat kapan harus berlayar, menyikapi angin laut, angin darat seperti apa. Ada yang kemudian dia maknai. Itu yang seperti itu yang saya harapkan. Dan memang ini yang sedang saya susun. Jadi memang aplikatif tuh. Betul. Karena dan, sekarang dan itu cenderung dengan bagaimana kecenderungan si anak. Si anak yang tertarik dengan IT, kita carikan pakarnya langsung untuk belajar langsung dengan pakarnya. Nah, kaderisasi terjadi. Gitu loh. Bukan kemudian open workshop berbayar gitu. Materialistik lagi, industri lagi. Terus gimana dengan pandangan ada guru asli, ada guru palsu? Gimana tuh maksudnya guru Contohnya asli? gini, kita contoh belajar tuh matematik ya. Saya pernah satu ketika dulu waktu SMA tanya, Pak, kenapa sih aku harus belajar Pitagoras, geometri? Itu aplikasinya untuk apa sih? Terus saya tanya lagi, kenapa kita harus mempelajari itu? Apakah Bapak menerapkan? Enggak. Loh, kenapa diajarin? Ya karena aku dibayar. Dari situ dulu aku berpikir bahwa ini guru palsu. Maksudnya guru yang ngajarin gak diamalin itu loh. Nah, itu gimana dengan tanggapan? Ya jadi kan banyak yang gini, jargoni lah istilahnya gitu, ngajar tapi enggak. Ya. Karena dibayar doang mereka. Di iklim yang kemudian oportunis hari ini ya. Iya. Itu sangat sulit dicari orang atau guru-guru yang ikhlas dengan keilmuan. Guru asli ya. Sehingga ketika si guru itu ridho dengan muridnya, Allah itu akan memudahkan si murid ini untuk menyerap ilmu atau apapun yang dicontohkan oleh gurunya.
Gitu. Nah, keriduan ini bukan berbicara tentang tingginya kos yang diberikan atau kemudian rendahnya kos, enggak. Tapi bagaimana interaksi yang terjadi antara guru dan murid. Ya gimana kita berbicara interaksi ketika kemudian dibatasi oleh ruang online? Gak bisa. Gak ada kemudian istilah keutamaan di situ. Nah ini kan udah 2 tahun nih kita belajar ini kan turbulensi pendidikan ini. Nah itu pertanyaannya, bahkan saya baca data dari World Bank kalau nggak salah, itu bahwa 60% pendidikan di kita di Indonesia itu nggak efektif. Betul. Dan outputnya itu loh. Ya, kalau memandang bagaimana kemudian penilaian yang hari ini masih Jawa sentris ya, terutama dari segi pengaplikasian teknologi. Ya saya kira nggak kemudian fair lah. Padahal ya Indonesia kan dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, di mana kemudian ya koneksi, kemudian internet ya alat komunikasinya sendiri, jaringan itu belum menjangkau. Jadi kalau kemudian turbulensi itu terjadi ya sebenarnya udah lama. Masih banyak kok guru-guru yang kemudian digaji hanya sekedar 50.000. Ya bahkan ngajar itu dianggap sebagai sampingan, menyalurkan hobi dan supaya ilmunya berkah aja. Gitu. Padahal kalau di dalam Islam, ketika kebutuhan dasar si guru dituntaskan sehingga si guru itu mengajar secara ikhlas, keberkahan dari Allah itu akan turun dengan sendirinya. Masya Allah. Tapi ini ada memang sekolah yang seperti itu. Saya temukan ada sekolah yang seperti itu, yang berani menggaji gurunya dengan tinggi, kebutuhan dasarnya dipenuhi, sehingga si guru itu nggak ada worry lagi, nggak ada kekhawatiran kalau anak saya makan apa hari ini, keluarga saya fokus hanya mengajar. Ada, tapi hanya sedikit. Gitu loh. Oke, end game nih. Apa yang bisa mungkin disampaikan ke generasi milenial, karena mereka jadi orang tua, mungkin lagi jadi papa muda, mama muda segala macam. Apa yang kemudian kira-kira perlu dilakukan upaya gitu, sehingga bisa lebih aware, kita bisa bangkit, kita bisa apa deh? Sebenarnya bagaimana mentalitas kita ya, mentalitas kita untuk membentuk ya kurikulum pembelajaran secara personal itu sendiri, di mana kemudian apa yang disampaikan oleh orang, sekalipun orang itu mungkin nggak punya latar belakang keilmuan, tapi ketika itu kebenaran ya udah terima, gitu loh. Unzur makola wala tanzur mankola, disampaikan apa yang disampaikan itu ketika kebenaran terimalah. Bukan kita lihat, dia nggak punya relevansi keilmuan, dia nggak punya kemudian. Nah, ini yang kemudian masih mewarnai generasi muda hari ini seperti itu. Sehingga akhirnya kan dibully habis-habisan, padahal nggak demikian lah. Gitu. Jadi harus secara fair membentuk mentalitas, dalam artian, ya kalau misalnya kita berbicara revolution 5.0, 4.0, ya kerangka pikirnya dulu lah harus kemudian gitu. Kalau kerangka pikirnya masih 2.0 atau kemudian ya feodal ya susah gitu, nggak kompatibel juga. Jadi bukan cuma tentang hardware aja ya. Betul gitu. Jadi intinya ketika kita berbicara tentang bagaimana generasi muda dan tanggung jawabnya ke depan akan semakin berat tentunya. Cuman yakinlah bahwasannya hope atau kemudian harapan itu akan selalu ada. Nah, ketika kita berbicara tentang harapan, ya harapan yang paling bisa kita jadikan pedoman dan pegangan itu ya tentunya dari Sang Pencipta, nggak ada lagi yang lain. Harapan dari politisi omong kosong dong. Lip service aja. Iya. Gitu. Jadi makanya ya beragamalah, dalam artian ya memahami agama itu ya jangan kemudian hanya secara turun-temurun saja. Tapi kaji, dalami, fahami, cintai. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Jadi ini obrolannya cukup mengena. Kayaknya nggak akan selesai deh kalau kita ngobrol gini terus ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberi sudut pandang. Jadi sesuatu yang mungkin kita lakukan untuk mendorong environment, mendorong generasi supaya lebih baik itu. Betul. Terima kasih Mas Fuad udah mau berkunjung ke kita, main. Mudah-mudahan barokah lah. Allah. Gitu aja teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil insight lah dari apa yang kita obrolin. Gitu. Bye-bye.